Mulai, Mi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas F, di mana di sini kami akan mendiskusikan hasil kerja kami. Nah, hmm, sebelumnya saya untuk memperkenalkan teman rekan-rekan tim saya. Yang pertama ada Nindi Elisa, kemudian Hilfatul Ilmi Asbi, Asafa Muhammad Sugeng, dan saya sendiri Muhammad Sudi Fahlul selaku moderator dan Ulfa Mutmainnah. Nah, salah satu pangan fungsional yang dapat dimanfaatkan untuk mengontrol kadar gula darah adalah kacang-kacangan, terutama kacang kedelai. Kacang kedelai mempunyai nilai indeks glikemik rendah, kandungan serat yang cukup, sehingga dapat memperlambat penyerapan makanan dalam tubuh. Nah, untuk diskusi kali ini terdapat beberapa poin pembahasan. Yang pertama ada tren kacang kedelai sebagai bahan fungsional berbasis kearifan lokal. Kemudian yang kedua komposisi zat gizi dan manfaat ubi jalar ungu, produk olahan berbasis kacang kedelai, dan pengembangan produk berbasis kacang kedelai sebagai solusi masalah gizi. Oke, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yakni tren kacang kedelai sebagai bahan pangan fungsional berbasis kearifan lokal. Yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Nindi Elisa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama ada rata-rata angka partisipasi konsumsi kedelai di Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022. Rata-rata angka partisipasi konsumsi kacang kedelai di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 0,79%, kemudian mengalami penurunan pada 0,10% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, angka konsumsi kacang kedelai kembali meningkat menjadi 0,79% dan turun pada tahun 2021 dan 2022, yaitu sebanyak 0,68% dan 0,66%. Dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Hilfatul Ilmi Hasbi untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya itu produksi kedelai di Indonesia. Pada gambar di sebelah kiri menunjukkan data produksi kedelai di Indonesia selama 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Produksi kedelai Indonesia meningkat setiap tahun dari 2.212.863.000 ton pada tahun 2021 menjadi 349.99.000 ton pada tahun 2023. Kemudian provinsi dengan produksi tertinggi berada pada Provinsi Jawa Timur yang konsisten menjadi produsen kedelai terbesar dengan 1.006 ton pada tahun 2023. Disusul dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selanjutnya itu provinsi dengan produksi rendah seperti Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Maluku memiliki produksi sangat kecil atau nihil pada beberapa tahun. Kenaikan produksi kedelai terjadi di Pulau Jawa, Sumatera, Maluku, dan Papua. Untuk Pulau Jawa, produksi kedelai meningkat dari 214.600 ton pada tahun 2022 menjadi 238.400 ton pada tahun 2023 atau naik sebesar 11,20%. Kontribusi kenaikan terbesar dari Provinsi Jawa Timur yang menyumbang hingga 42,1%. Produksi kedelai Pulau Jawa 100.000 ton. Sementara itu, di Pulau Sumatera produksi kedelai meningkat signifikan dari 20,31 ribu ton tahun 2022 menjadi 41,12 ribu ton pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 102,46%. Next.
Selanjutnya ada rata-rata kontribusi daerah produksi kedelai di Indonesia dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2022, di mana provinsi yang memberikan kontribusi terbesar yaitu Jawa Timur sebanyak 30,2%, kemudian disusul oleh Jawa Tengah sebanyak 20,2%, selanjutnya ada Jawa Barat 19,4%, dan ada Sulawesi Selatan sebanyak 3,4%. Next slide. Selanjutnya, produksi kedelai dalam 5 tahun terakhir di setiap provinsi, di mana keseluruhan Indonesia tetap mengalami peningkatan dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Kenaikan produksi kedelai dipengaruhi oleh adanya dukungan APBN berupa program pengembangan kawasan kedelai yang bertujuan peningkatan produksi dengan nilai bantuan seluas 223,904 hektar. Meningkatnya penggunaan benih bersertifikat di bawah pengawasan BPSBTPH atau Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di 33 provinsi Indonesia sehingga mutu benih terjamin. Tingginya dukungan stakeholder yang mendukung peningkatan produksi kedelai melalui kegiatan pendampingan dan pengawalan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Ulfa. Kepada Saudari Ulfa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, kandungan zat gizi kedelai per 100 gram. Yang pertama, energi sebanyak 471 kilokalori, protein 35,22 gram, lemaknya 25,4 gram, karbohidrat 33,55 gram, serat 17,7 gram, kalium 277 mg, fosfor 704 mg, besi 15,7 mg, natrium 163 mg, vitamin A 110 mg, vitamin B1 1,1 mg, dan air sebesar 7,5 gram. Kandungan serat pada kedelai dapat membantu mengontrol gula darah dengan memperlambat penyerapan glukosa, serta menurunkan kadar kolesterol darah sehingga mendukung kesehatan jantung. Untuk kandungan protein sendiri, membantu pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, termasuk otot, kulit, dan organ, produksi enzim dan hormon yang mendukung fungsi tubuh. Next. Selanjutnya, produk olahan berbasis kacang kedelai. Langkah-langkah pembuatan susu kedelai. Yang pertama, persiapan bahan. Siapkan kacang kedelai dan air. Kemudian, cuci kedelai dan rendam selama 8-12 jam. Selanjutnya, blender kedelai. Setelah di blender, saring kedelai dan rebus selama 5-15 menit. Setelah itu dinginkan dan siap disajikan. Adapun perbandingan kandungan gizinya untuk susu kedelai dan susu sapi bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk energi susu kedelai sebanyak 41 gram dan susu sapi sebanyak 61 gram. Susu kedelai di sini lebih rendah energinya dibanding susu sapi. Untuk protein sendiri lebih rendah susu sapi dan tinggi susu kedelai sebanyak 3,5 gram. Untuk lemak sendiri lebih rendah susu kedelai dibanding susu sapi, yaitu 2,5 gram, sedangkan susu sapi 3,5 gram. Sedangkan karbohidratnya lebih tinggi susu kedelai sebanyak 5 gram dan susu sapinya 4,3 gram. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan untuk Saudara Asafa untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih atas pemaparan
kesempatan yang telah diberikan. Adapun materi yang saya bawakan adalah perbedaan susu sapi dan susu kedelai. Nah, susu sapi yang pertama itu ada mengandung kolesterol. Yang kedua, kandungan protein kurang dari telur ayam, daging, dan keju. Yang ketiga ada protein hewani. Yang keempat ada protein hewani yang berlebihan tidak menyehatkan. Yang kelima ada diperkirakan mengandung kalsium yang mencukupi menghasilkan kalsium, tetapi tidak mencegah kehilangan kalsium atau osteoporosis. Dan yang keenam, cocok untuk anak-anak dan bayi normal. Yang ketujuh, tidak mengandung isoflavones. Yang kedelapan, tidak mengandung phytosteroid. Yang kedelapan, tidak mengandung letisin. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, tidak mengandung saponin yang hanya ditemui di seorang vegetarian. Adapun susu kedelai yang pertama tidak mengandung kolesterol. Yang kedua, kandungan 11 kali protein, 3 kali telur ayam, dan 1/2 kali keju. Dan yang ketiga ada protein sayuran. Dan yang keempat, protein sayuran yang komplit diperlukan oleh tubuh kita. Dan yang kelima, mengandung 3 kali lipat kalsium, menghasilkan kalsium yang tinggi dan mengatur kadar kalsium untuk mencegah osteoporos. Dan yang keenam, untuk anak-anak dan bayi normal, serta bagi mereka yang tidak cocok dengan susu sapi. Dan yang ketujuh mengandung isoflavones. Yang kedelapan mengandung phytoestrogen alami. Dan yang kedelapan mengandung letisin. Dan yang terakhir ada mengandung saponin. Yang kedua itu ada kontribusi produk pada penyakit diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama ada isoflavon, bertindak sebagai antioksidan untuk melawan stres oksidatif yang memperburuk resistensi insulin. Dan yang kedua ada serat. Serat bertugas memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu pengendalian berat badan pada penderita diabetes tipe 2. Dan yang ketiga ada protein. Protein memiliki indeks glikemik rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Dan yang selanjutnya ada keunggulan produk susu kedelai. Yang pertama, kandungan gizi kaya akan protein, kalsium, vitamin B kompleks, dan antioksidan seperti isoflavon yang mendukung kesehatan tulang dan mengurangi resiko osteoporosis. Dan yang kedua, membantu mengontrol berat badan, menurunkan kolesterol, dan meredakan gejala menopause. Dan yang terakhir, aman bagi mereka yang intoleran terhadap laktosa atau alergi susu sapi. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin ganti slide-nya untuk jurnal yang pertama. Sebelumnya lagi, Safa. Ya, baik, terima kasih. Kemudian adapun untuk studi kasus yang relevan pada pokok materi kita kali ini, yakni jurnal pertama, yakni efektivitas pemberian sari kedelai dan formula kedelai terhadap kadar gula darah penderita diabetes mellitus tipe 2, di mana pada jurnal ini diteliti oleh Sylvia Wagustina, Arifin Ahmad, dan Arnisam menggunakan metode. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuesi eksperimen dengan desain prepos dengan 2 kelompok perlakuan. Data yang dikumpulkan adalah kadar gula darah, asupan energi dan karbohidrat, indeks glikemik, status obesitas, aktivitas fisik dan genetik. Makanan fungsional pada kelompok perlakuan diberikan selama 14 hari. Analisis data menggunakan uji T-dependen dan uji statistik independen dengan derajat kepercayaan 95% dan dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Kemudian untuk hasil penelitian jurnal yang pertama ini terdapat untuk tabel 4. Nah, pada tabel 4 ini menjelaskan tentang rata-rata penurunan kadar gula darah subjek penelitian setelah diberikan formula kedelai dan sari kedelai. Terlihat
bahwa pada kelompok yang diberikan formula kedelai selama 14 hari terjadi penurunan kadar gula darah sebesar 26,3 G per DL dengan standar deviasi 8,85. Sedangkan pada kelompok yang berikan sari kedelai juga terjadi penurunan kadar gula darah sebesar 17, dengan standar deviasi 7,53. Penurunan kadar gula darah pada subjek penelitian yang diberikan formula kedelai lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang diberikan sari kedelai. Terdapat selisih penurunan kadar gula darah pada kedua kelompok sebesar 8,34. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini, formula kedelai yang diberikan kepada penderita DMTP2 lebih efektif menurunkan kadar gula darah dibandingkan dengan sari kedelai. Hasil uji statistik menggunakan t-test dependen didapatkan P di bawah 0,005, yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kadar gula darah sebelum dan setelah pemberian formula kedelai dan sari kedelai. Kemudian untuk tabel yang kelima. Nah, pada tabel kelima ini menjelaskan tentang pengaruh pemberian formula kedelai dan sari kedelai terhadap kadar gula darah penderita diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Darul Imara Aceh Besar. Nah, berdasarkan uji statistik menggunakan uji t-test, independen tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan kadar gula darah penderita diabetes mellitus tipe 2 setelah diberikan formula kedelai ataupun sari kedelai. Tidak adanya perbedaan yang signifikan ini dapat disebabkan karena waktu pemberian kedua jenis formula ini yang singkat. Namun, demikian penderita diabetes mellitus tipe 2 yang diberikan formula kedelai memperlihatkan bahwa penurunan kadar gula darah yang lebih besar dibandingkan diabetes mellitus tipe 2 yang diberikan sari kedelai. Setelah dilakukan uji lanjutan dengan menggunakan analisis regresi linear ganda terhadap variabel pengganggu lainnya yaitu jumlah asupan energi, jumlah asupan karbohidrat, konsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi, status obesitas, genetik dan aktivitas fisik, diperoleh bahwa yang turut mempengaruhi kadar gula darah penderita DMTP2 selain pemberian makanan fungsional sari kedelai dan formula kedelai adalah aktivitas fisik. Kemudian untuk status studi kasus relevan jurnal kedua yang akan dibawakan oleh Saudari Nindi Elisa. Baik, untuk studi kasus yang kedua kami ambil dari jurnal yang berjudul Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Tepung Okara dan Tepung Beras Hitam sebagai Makanan Selingan bagi Remaja Obesitas yang ditulis oleh Niwayan Lisa Adiari, Ida Bagus Agung Yogeswara, dan Imade Wisnu Adiputra. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan rancangan acak lengkap yang dilaksanakan di Laboratorium Analisis Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana dan di Laboratorium Sains dan Kesehatan Universitas Dianapura. Untuk jenis produknya yaitu snack bar pembuatan tepung okara dan tepung beras hitam, yaitu dari ampas atau filtrat dari pembuatan susu kedelai yang direbus selama 20 menit. Kemudian diperas lalu dikeringkan dalam oven dengan suhu 550 Celcius selama 48 jam. Kemudian di blender lalu diayak dengan ayakan 80 mes. Untuk pembuatan tepung beras hitam digiling kemudian diayak dengan menggunakan ayakan 80 mes. Untuk pembuatan formula snack bar, kebutuhan energi remaja usia 17-19 tahun sebesar 2.125 sampai 2.675 kilokalori per hari. Agar dapat mengurangi berat badan 0,5 sampai 1 kg per minggu, kebutuhan energi per hari remaja dengan obesitas dikurangi 500 sampai 1.000 kilokalori dari kebutuhan energi normal. Perhitungan nilai gizi masing-masing formula dilakukan dengan program Nutri-Survey. Untuk pembuatan snack bar dilakukan dengan mencampurkan tepung okara dengan tepung beras hitam, kemudian ditambah gula aren yang telah dilelehkan, minyak kelapa, kacang almond, dan putih telur sesuai dengan formula yang telah dibuat. Selanjutnya, adonan dibentuk seperti batang atau bar
lalu di oven pada suhu 140 derajat Celcius selama 15 menit. Next. Untuk hasil penelitiannya yaitu Formula 1 terpilih sebagai makanan selingan snack bar dengan formula yang paling disukai oleh panelis. Formula 1 mengandung komposisi bahan tepung okara 10 gram, tepung beras hitam 5 gram, kacang almond 3 gram, gula aren 10 gram, minyak kelapa 2 gram, dan putih telur 3 gram. Kandungan gizi pada formula tersebut yaitu kadar karbohidrat sebanyak 45,07%, kadar protein sebanyak 19,60%, kadar total gula sebanyak 16,44%, kadar serat kasar sebanyak 15,58%, kadar lemak sebanyak 12,41%, kadar air sebanyak 9,89%, kadar abu sebanyak 3,13%, kadar antioksidan sebanyak 208,35 mg per liter, garlic acid equivalent antioksidan capacity, kadar antosianin 1,01 mg per 100 gram, dan kadar fenolik 61,05 mg per garlic acid equivalent. Konsumsi makanan selingan yang tinggi protein, serat, serta antioksidan diharapkan mampu mengurangi penyakit degeneratif dan khususnya obesitas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini dapat disimpulkan bahwa kedelai adalah pangan fungsional yang bermanfaat bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. Kandungannya seperti isoflavon dan asam amino membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi penyerapan glukosa, dan memperbaiki profil lipid, sehingga dapat mengelola kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh resistensi insulin dan faktor gaya hidup berdampak pada metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular meningkat. Penggunaan pangan fungsional sebagai salah satu langkah terapi gizi medis dapat meningkatkan efektivitas dalam penata-laksanaan diet pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Oke. Itulah hasil diskusi pada kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum